Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dea di pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah memasuki tema 5 subtema 3 ya. Silakan Ananda Soleh dan Soleha membuka bukunya sambil menyimak video pembelajaran dari Bunda. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, hari ini materi yang akan kita bahas adalah simbiosis akibat perubahan jaring-jaring pada makanan dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Oke, langsung saja simak video dari Bunda ya. Nah, yang pertama simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Itu adalah arti dari simbiosis. Nah, apa saja jenis-jenis simbiosis ya Nanda Soleh dan Soleha? Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Mereka sama-sama diuntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Kenapa? Karena kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapat makanan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan ataupun tidak juga diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yakni tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpangi. Alasannya, tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut maupun juga tidak menguntungkan. Lalu, yang ketiga ada simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga lama-lama menjadi kurus dan mati kekurangan vitamin dan zat makanan. Lalu tadi apa saja macam-macam simbiosis? Ya, simbiosis mutualisme, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme, dua makhluk hidup yang satu diuntungkan yang satunya tidak dirugikan. Dan parasitisme. Lalu kita ke materi perubahan jaring-jaring makanan. Nah, di sini kita gambarkan dulu ya jaring-jaring makanannya seperti materi minggu lalu. Dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Di sini Bunda gambarkan ada tumbuhan serta hewan. Jika perubahan jaring-jaring makanan tersebut ada penebangan pohon, apa yang terjadi jika pohon banyak ditebang? Maka kambing yang biasanya memakan daun, dia akan beralih memakan rumput. Pintar. Jadi dia akan beralih makan rumput. Otomatis kambing, kelinci, dan tikus mereka akan kekurangan makanan karena makanannya dibagi 3. Anggap saja. Lalu rumputnya habis. Kambing, kelinci, dan tikus maka populasinya menjadi sedikit. Populasi yang semakin sedikit ini karena kekurangannya makanan. Lalu apa penyebabnya jika populasi mereka menjadi sedikit? Produsen tingkat 2 seperti serigala, kucing, burung hantu, ular, dan elang juga akan kekurangan makanan. Mereka akan kekurangan makanan lalu akan menyebabkan perginya mereka ke pemukiman penduduk. Ananda Soleh dan Soleha pasti sering melihat ada elang nyasar ke perkotaan, macan keluar dari hutan. Itu karena apa? Karena makanan mereka sudah berkurang dan populasi mereka terancam. Jadi itulah apa yang terjadi jika jaring-jaring makanan terganggu. Sudah Bunda tampilkan tadi mengenai simbiosis dan akibat perubahan jaring-jaring makanan. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yakni kegiatan ekonomi di masyarakat. Silakan kalian buka halaman 146 dan 147. Di sana ada potensi Indonesia sebagai negara maritim
dan agraris. Nah, silakan Ananda Soleh dan Soleha baca, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Ada 5 paragraf di sana mengenai potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Materi kita adalah kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat apa saja sih yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Distribusi, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Sedangkan konsumsi, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, di halaman 146 mengenai sebuah bacaan tersebut, silakan kalian baca bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai kegiatan tersebut dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada paragraf kedua di sana ada tulisan Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Nah, di sana menggambarkan bahwa bahwasanya Indonesia sebagai produsen rumput laut, ikan tuna, udang, dan kepiting, ya, dia sebagai produsen. Nah, lalu di sana juga sebagai negara kepulauan, kelancaran komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Nah, di sana pada paragraf keempat ada mengenai jalur transportasi di Indonesia yang mempermudah distribusi barang dari luar negeri ke dalam Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri. Itu Indonesia sebagai distributor. Nah, lalu juga Indonesia sebagai negara konsumen, dia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri. Jadi silakan Ananda Soleh dan Soleha membaca yang di halaman 146 dan 147. Nah, lalu tugasnya ada di halaman 147. Nanti akan Bunda bacakan dan Bunda fotokan. Halaman 147, mencari pikiran utama dan informasi penting. Paragraf kesatunya, pikiran utamanya apa dan informasi pentingnya apa. Silakan Anda Soleh dan Soleha simak ya. Dan jika ada pertanyaan dan kurang dimengerti, silakan ditanyakan ke Bunda. Materi selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas materi tersebut ya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah arti dari kegiatan ekonomi. Lalu apa saja sih kegiatan ekonomi tersebut? Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi itu sendiri adalah kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi. Apa itu gambarnya? Memanen padi-padi, membuat kursi. Contoh kegiatan produksi, membuat baju. Pihak yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Lalu yang kedua adalah kegiatan distribusi. Arti kegiatan distribusi itu sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dia adalah penyalur, disebut dengan distribusi. Seperti kalian itu pakai pengiriman jasa paket, pengiriman online, pengiriman pakaian. Juga disalurkan melalui darat, jalur laut,
dan jalur penerbangan. Itu disebut dengan kegiatan distribusi. Pihak yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Lalu ada kegiatan konsumsi. Apa sih arti kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah kegiatan konsumsi. Contohnya kalian membeli pakaian, membeli makanan dan minuman, lalu dimakan. Itu adalah kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan pada hari ini dapat Ananda Soleh dan Soleha pahami. Jika ada hal yang kurang Ananda pahami, silakan langsung hubungi Bunda melalui WA pribadi. Dan tugasnya tadi di halaman 147 tabel 3.3 mencari pikiran utama dan informasi penting. Jangan salah ya, halaman 147 tabel 3.3 itu adalah tugasnya. Silakan Anda Soleh dan Soleha fotokan lalu kirim ke WA pribadi Bunda. Oke, Bunda akhiri. Sebelum Bunda mengakhiri, marilah kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.